untuk tarikahnya, maka jangan tekadkan dia itu batal kecuali dia ada bunyi ada yasma asot, ada bunyi atau ada bau, sehingga dia ada bunyinya. Oh kalau bunyi ini berarti pasti ini bunyi apa ya, tut apa ya, dirinya gitu ya, atau bau gitu. Ini sudah pernah dibahas. Kemudian wa asluhu fi sahihain, hadis ini secara aslinya ada di sahihain. Wali Muslim dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah juga demikian. Wal Hakim, dan pada Imam Hakim an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, hadis ini marfu', idza jaa ahadukum syaitan faqala innaka ahdatsna falyaqul kadzabta. Idza jaa, jika datang pada ahadukum, pada seorang di antara kamu, asyaitonu, syaitan, faqala, maka syaitan itu berkata, innaka, sesungguhnya kamu, ahdasta, batal, hadas. Falyaqul, maka orang itu berkatalah, kadzabta, kamu bohong. Saya batal. Oh, bohong kamu. Gitu. Perasaan batal. Wah, bohong kamu itu berarti wah, akhrajahu hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bila kalau Ibnu Hibban fal yaqul li nafsi, maka berkatalah pada diri sendiri. Oh, jangan berkata pada tiba-tiba bohong. Apa tuh bohong? Orang sekitarnya. Maksudnya berkata enggak. Maksudnya was-wasnya itu dihilangkan. Ini sudah pernah di hadis yang demikian, insyaallah pada bab mengenai yang membatalkan wudhu. adab aja. Berikutnya bab adab aja. Mau dijelaskan apa tidak? Minggu depan sudah. Ji, ada pertanyaan? Dalam, Ji, monggo. Pak, kalau misalnya berarti tadi yang zikir kemudian ada kata-kata dengan misalnya membaca ayat ini sekian kali kemudian bisa ini itu, kan itu ada kata-kata dengan syirik tadi, Pak. Iya. Tinggal bagaimana kita mensiasati niat gitu kan, Pak? Tinggal mensiasati niat, betul. Caranya mensiasati niat. Jangan kemudian dia mengatakan bahwa dalam ayat itu ada kekuatan. Kalau jadikan zikirnya tidak menjadi masalah. Orang mengatakan kamu baca zikir ini tidak menjadi masalah. Ulama tertentu mengatakan kamu baca zikir ini. Adapun nanti kemudian keistimewaannya di begini. Jangan kepercayai pada keistimewaannya. Tapi lakukan saja. Siapa tahu memang Katanya. tapi kalau kemudian ada zikir ini diyakini mendatangkan ini yang tidak boleh. Itu. Kalau membacanya tidak menjadi masalah. Kalau dikaitkan dengan tawasul itu gimana, Pak? Enggak apa. Tawasul maksudnya? Kalau tawasul itu yang jadi masalah. Banyak ulama yang melakukan itu. Tawasul itu yang masalah. Tak ulang sedikit Pak ya. Kalau membaca sesuatu untuk tujuan tertentu, Iya, tujuan yang tertentu. tidak ada dasar-dasarnya itu tidak boleh. Nggak boleh. Dengan yakini yang tidak boleh itu meyakini dia mendatangkan tertentu. Kalau membacanya, membiasakannya, kemudian walaupun dia tidak menjadi masalah. Misalkan saya suka pada ayat ini gitu, menjadikan saya bukan zikir, menjadi masalah. Menjadi amalan bagi dia, tidak menjadi masalah. Saya suka pada surat, misalkan apa? Surat jin. Saya baca pas. Nggak jadi masalah kok. Jadikan kehidupan sehari-hari dia baca zikir semacam itu, tidak menjadi masalah. Masing-masing Al-Quran itu bisa menjadi zikir. Ayat-ayat Al-Quran apapun bisa menjadi zikir. Apapun boleh. Tapi meyakini adanya kekuatan itulah yang tidak boleh.
meskipun itu dari ayat Al-Quran. Adanya kekuatan yang ditimbulkan itu dari ayat itunya, itu bukan dari Allah. Itu ada kekuatan yang lain yang memasukkan. Kita harus hati-hati. Itu cerdiknya, pinternya jin di situ main. Mereka orang ulama itu melakukan demikian, kemudian muncul hal-hal yang berlainan. Dia karena kedekatannya pada Allah, bukan karena baca tertentunya, bukan. Karena kedekatannya, ibadahnya, sholat malamnya, wiridnya, menjaga dirinya dan sebagainya, akhirnya muncul karomah, muncul muncul keistimewaan yang luar biasa gitu. Itu karena dia dekatnya pada Allah. Tapi kalau kita hanya mengambil, ulama ini demikian, maka mendatangkan nilai tertentu itu yang kita tidak boleh lakukan. Tidak boleh diyakini persis. Mendatang melakukannya. Karena kita hati-hati dengan kekuatan, meyakini kekuatan itu. Itu striknya Islam dalam masalah tauhid semacam itu. Makanya sangat beda sekali kalau mungkin di pemahaman agama Nasrani atau apa kan sangat beda. Kalau Islam, kalau bukan dari Allah tidak bisa mendatangkan kekuatan. Apapun gitu, tidak bisa mendatangkan. Yang hanya mendatangkan kekuatan adalah termasuk diantaranya orang obat. Kalau air minum Obat? dibacain gitu, Mas. Oh itu ada hadisnya. Itu ada. Ada hadis. Obat. Tapi itu tetap juga. Walaupun demikian, maka dia yang diyakini adalah kekuatannya itu dari Allah. Obat itu hanya wasilah. Sewaktu-waktu Nabi Musa sakit gigi. Kemudian sama malaikat Jibril dikasih tahu, Nabi Musa kan, ya Allah saya sakit gigi, nggak bisa tidur gitu. Kasih Nabi Musa, makanlah suket kemi. Suket kemi itu apa ya? Rumput kemi itu. Kemi saya nggak ngerti bahasanya. Apa ya? Iya rumput kecil kayak makan. Ya kan mungkin. Seperti ya pokoknya itu dimakan. Ternyata kemudian sembuh. Tiba-tiba sewaktu-waktu sakit gigi lagi. Tapi Nabi Musa kemudian, dulu kan malaikat Jibril ngasih ini. Dia kemudian cari, dimakan, nggak sembuh. Loh, Jibril kok iya? Dulu kamu meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan kesembuhannya. Mintanya pada Allah. Allah beri jalannya, itu suket. Rumput keminya itu. Nah, ketika kamu tidak yakin lagi dengan Allah, langsung yakin pada itunya, hilang sudah. Inilah yang kemudian zikir itu demikian. Makanya udahlah, zikir apapun gitu, insya Allah. Zikir kalau misalnya dikasih, lakukan. Tapi kita yakin pada Allah saja, tidak pada ayat. Allah yang memberikan. Bisa jadi kalau orang yang memberinya adalah orang yang tahu dia silsilahnya dari mana, ya sudah, kita tetap meyakinkan dari Allah. Masalah kayak obat itu sebetulnya kan kita bukan percaya ke obat, tapi misalkan menghilang rasa sakit ya. Ya sebagai orang yang berilmu kan tahu, obat ini mengandung ini itu menghilangkan rasa sakit. Jadi bukan masalah Iya Allah, betul. tapi itu Allah sudah ciptakan sesuatu zat ya. Zat itu menghilangkan rasa sakit. Kalau saya minum ini, sakit saya akan hilang. Jadi mungkin di hati saya bukan Allah menghilangkan sakit, tapi Allah itu sudah membuat sunatullah. Kalau orang minum seperti ini akan hilang sakitnya. Itu apakah syirik seperti itu? Yang menjadi syirik adalah kalau kemudian punya pendapatnya tadi bahwa obat inilah yang menyebabkan hilang. Iya memang itu. Tapi iya, kalau misalkan dia meyakininya itu sudah lepas. Tapi meskipun obat itu memang berfaedah, tapi bagaimanapun makanya ada doanya orang yang menjabarkan Allahumma shfi mardi la shifa'a illa shifa'u. Atau kan misalkan orang mendoakan yang lain tuh Allah misalkan syafakallah kan, semoga Allah menyembuhkan. Selalu Allah. Ishfi mardi la shifa'a illa shifa'u.
Atau misalkan syafakallahu syifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Hadisnya banyak tentang bagaimana mendoakannya. Semoga Allah menyembuhkan. Allah selalu disembuhkan. Allahnya yang selalu dibawa-bawa. Meskipun iya secara itu Allah memberikan zat tertentu ini untuk mengurangi. Tapi bismillah, makanya niatnya sudah bismillah itulah adalah bagian daripada dia menjadikan Allah adalah sesuatu. Tapi tidak kalau misalkan kita hanya mengatakan bahwa ini khasiatnya demikian, itu tidak menjadikan syirik. Maksudnya kalau dia sudah, wah ini loh, bukan Allah loh, ini loh, gitu kan? Itu sudah syirik. Sunatullah yang saya bahas. Iya. Sunatullah hukum Allah. Sunatullah ini kalau misalkan sunatullah ini menjadikan ini jadi masalah. Kalau kemudian menjadikan ini loh, ini misalkan apa namanya? Top chair, bodrek saja, yang lain kagak, gitu. yang lain kecap, bodrek nomor 1, bukan gitu. Ya, Jadi ini kan masalah tentang obat ya. Tapi kalau masalah yang sifatnya udah jelas ya, kayak lapar, kan saya makan nasi supaya kenyang. Nah, kita harus bilang yang bikin kenyang itu Allah kan, bukan nasi itu. Iya, meskipun begitu juga gitu Pak, sampai nasi juga. Tapi ya maksudnya nggak harus demikian gitu loh. Makan nasi, saya makan nasi ya Allah, tapi yang gemukkan adalah Allah gitu. Karena kemudian ya Allah saya makan pisang ini, yang kan yang gemuk, yang mengenyangkan engkau gitu. Moga aja sama dengan rasanya nasi. Ya nggak sama gitu kan? Ya sunatullahnya tetap diikuti. Kalau mau kenyang ya makannya nasi gitu, bukan makannya nyamil apa namanya pizza gitu ya. Allah kan yang mengenyangkan kok ya Allah, bikin aku kenyang ya Allah gitu. Ya nggak akan kenyang, sunahnya bukan begitu. Tetap kita perlu nasi, walaupun tetap itu hebatnya kepercayaan imannya seorang itu, walaupun tetap beda Allah tetap nomor. Gus, kalau ayat kursi, misalnya saya tuh nggak pernah mengamalkan dikir ayat kursi itu, tapi saya tahu bahwa manfaat dari ayat kursi itu kalau misalnya dibaca jin akan takut gitu ya. Nah, dengan ketahuannya itu, setiap misalnya saya melewati daerah yang katanya angker, saya membaca ayat kursi itu, saya sirik nggak kalau mengamalkan itu? Itu kan sudah ada tuntunannya. Meskipun itu tidak menjadi dikir tiap hari. Tidak menjadi. Tidak wudhu juga, tidak termasuk perlu wudhu juga. Berarti ayat kursi perkecualian ya. Ada. Zikir ya, Zikir, maksudnya kan zikir. Dia masuknya zikir. Masuknya zikir. Belum biasa makanya. Saya tidak biasa, tidak setiap hari mengamalkan itu. Cuman saya tahu bahwa ayat kursi itu mempunyai kayak semacam kekuatan untuk mengusir setan atau jin, sehingga pada saat saya melewati daerah tertentu yang dibilang angker, saya baca itu dengan keyakinan. Zikir yang kemudian menjadi ini adalah kalau satu kans ayat. Jadi gini, misalkan ada zikir kan Al-Baqarah itu tidak menjadi tidak menjadi dia Al-Baqarah ayat-ayat tertentu, dia tidak menjadi Quran. Jadi zikir itu kan dibacakan ayat Al-Baqarah pertama, kemudian ayat kursi dan Al-Baqarah terakhir. Bacalah habis sholat dan sebagainya kan ada. Misalkan kemudian dibaca, dia termasuknya menjadi zikir karena hadisnya mengatakan demikian. Kemudian kalau kita baca tidak perlu punya wudhu. Nah, menjadi zikir juga adalah kalau seseorang kemudian menjadi gans Quran. Misalkan satu gans Quran, bukan gans surah, satu surat gitu. Satu surat semuanya surat, misalkan surat ya tadi misalnya Al-Waqi'ah mempermudah rezeki misalkan gitu. Kemudian dia baca setiap saat, maka dia menjadi zikir. Kalau tidak setiap saatnya itu, yang gans Qur'annya itu, gans surahnya itu menjadi ayat Al-Quran. Kalau sudah disebutkan Nabi, dia menjadi sebuah cara untuk zikirnya seseorang mendekati terlepas dari jin, dia menjadi zikir, bukan tidak.
kalau yang Oh. tadi itu tidak termasuk Enggak, perbuatan syirik. bukan juga, bukan termasuk syirik. Yang termasuk syirik itu kalau dia, hati-hatinya demikian, kalau dia ada ayat-ayat tertentu yang kemudian tidak disebutkan oleh Nabi, kemudian baca demikian dengan ayat tertentu itu mendatangkan sesuatu, maka dia berhati-hatilah dalam hal itu. Yang pertama karena Rasulullah tidak mengucapkan, yang kedua karena memang bisa jadi nantinya jatuhnya pada al-qawiyyu la minallah. Kalau mau dibaca misalkan ada tuntunannya, nggak ada tuntunannya, dibaca, jadikanlah itu sebagai zikir. Ulama mengatakan ini ada fadilahnya ini dan sebagainya, maka itu dikesampingkan dulu. Gitu. Kalau nggak ada hadisnya, kesampingkan dulu. Udah niatnya zikir saja. Adapun nanti memang kemudian tertolong atau tidak, itu menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada pula orang Al-Quran itu ditulis di kertas terus dibungkus dengan kain berapa banyak dalam Ustaz ditaruh di leher anak kecil sebagai azimat, itu gimana tuh Ustaz? Iya. Jimat itu ya. Jimat, dalamnya ada kursi, ada Ya, nah ini termasuk zikir ya, termasuk syirik adalah tadi kan al-qawiyyu minallah. Sesuatu adalah sekarang sarana ini. Sarana kemudian diyakini dia menimbulkan la minallah. Al-wasilatu la minallah. Wasilah itu bukan datangnya dari Allah. Jadi ayat kursi yang ditempelkan di leher, digantungkan, atau ayat kursi yang ditaruh di depan pintu atau apa, ya, untuk kemudian orang mengatakan bahwa itu wasilah dia terlepas dari bahaya atau apa, wasilahnya kalau dia yakini dari situnya, maka termasuk adalah syirik. Wasilah, jadi kan wasilah, menjadikan wasilahnya itu minallah menjadi syirik. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang memang diperintahkan oleh Rasulullah, maka tidak menjadi masalah. Jimat itu sebetulnya nggak usah pakai jimat. Jimat itu syirik. Secara wasilah sudah, dia dengan adanya ini percaya bahwa memberikan kekuatan. Adanya kalung itu memberikan kekuatan. Ataupun misalkan yang lain gitu, memberikan kekuatan, maka termasuk adalah kecuali yang memang diberitakan oleh Rasul. Hati-hati. Ini banyak sekali di umat ini, banyak sekali yang namanya TBC itu. Ayo bicara dan khurafat. Dan ini harus hati-hati. Kalau BCG apa? BCG apa lagi? TBC. Apa tadi? Tahayul, Bid'ah, khurafat. khurafat. Termasuk yang itu terus kan saya tahu sendiri gitu ya, ada seorang ulama yang katanya dia itu kan mempunyai rambutnya Rasulullah gitu ya. Khalid bin Walid. Itu bagaimana? Ya gini. Jadi Khalid bin Walid itu punya dia rambut di kepalanya itu, di rambutnya ada di sorbannya itu ada rambutnya Rasulullah, dan dia meyakini bahwa dengan demikian dia insya Allah akan menang. Nah, ini hal yang sangat istilahnya, kita harus hati-hati menyikapinya. Apakah sahabat itu memang dia meyakini bahwa rambut Rasulullah itu meyakini demikian atau tidak? Jadi gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi Khalid bin Walid itu di ininya ada rambut Rasulullah di ini. Dan ketika berperang itu kemudian tidak pernah kalah. Hanya orang kemudian melihat Khalid bin Walidnya ada rambut Rasulullah ini sehingga tidak pernah kalah.
Padahal Khalid bin Walid tidak pernah mengatakan bahwa rambut Rasulullah inilah yang menyebabkan dia tidak pernah kalah. Hati-hati harus menyikapi. Bukan menjelek-jelekan, tapi lah kok ya aneh-aneh gitu loh rambut Rasul. Jadi saking senengnya, sahabat itu apapun tinggal Rasulullah di bawah. Tak rambut. Iya, rambutnya Rasulullah kalau misalkan dipotong, misalkan haji itu rebutan itu. Saking cintanya pada Rasulullah. Dulu kan nggak ada Facebook. Itu sampai segitu. Tapi Tapi dia tidak termasuk mensyirikkan Rasulullah, Ini tidak. ada pertanyaan lain ya, ada pertanyaan ya, lain. kalau misalnya selanjutnya rambut itu terus kemudian Jatuh ke kita. menjadi keyakinan gitu ya, bahwa kalau misalnya saya itu selalu dekat dengan rambut ini, saya akan terlindung dari Nah, itu yang tidak boleh. Apakah para sahabatnya? Tidak, sahabatnya tidak merasakan demikian. Tapi dia karena kecintaannya pada Rasulullah. Kalau ulama zaman sekarang tuh mempunyai seperti itu, kira-kira Ini enggak bisa. Wah, aku koser-koserin kok di masjid ini rambut Rasul. Nah itu makanya Enggak bisa. soalnya kalau misalnya secara ini ya, kalau tadi ayat-ayat Al-Quran yang kita yakini mempunyai kekuatan, itu aja yang dari Al-Quran tuh nggak boleh, apalagi ini kan Iya. ya maaf aja itu ya, ini kan merupakan bagian dari Iya. ini. Betul sekali. Sahabatnya tidak pernah merasakan bahwa rambut inilah yang menyebabkan dia menang. Hanya saking cintanya para sahabat, rambutnya Rasulullah, apapun dari Rasulullah dibawa gitu, dicekal. Istilahnya nggak boleh jatuh, saya bawa dalam perang. Ya kemudian Allah memberikan dia kemenangan dan sebagainya. Sebetulnya bukan karena rambut Rasulullah, tapi karena Allah. Hanya kecintaannya. Nah, ada orang pendapatnya berbeda, pandangannya itu. Gara-gara dia rambut Rasulullah ini kemudian dia menang. Ini yang salah. Bukan gara-gara rambut Rasul. Tidak. Rasulullah adalah manusia. Karena Islam itu bicara ini, dan ini menjangkit kemana-mana sehingga akhirnya ada kebo itu, kebo Kiai Slamet gitu. Nah, akhirnya jadi rebutan sampai semacam itu. Akhirnya kemudian berkembang syiriknya sangat luar biasa. Dari hal yang sangat kurang hati-hati, akhirnya jadi kebo Kiai Slamet itu kalau keluar kotorannya jadi rebutan. Dia jadi kayak dia. Yang belum lihat di Iya, Solo. di ini banyak di YouTube, ada di YouTube, bisa dilihat. Pas malam suro itu. Iya, Kiai keluar. Kiai Kiai Selamat. Slamet. Kiai Slamet itu bukan nama kiainya. Kebonya namanya Kiai Slamet. Iya. Nama kebo Kiai Slamet. Kebonya kebo bule. Jadi punya anak sebagai kalau keluar tuh rebutan tuh masyarakat kotoran. Sampai semacam itu gara-gara dari awal yang kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Jadi masalah semacam inilah yang awalnya begini nih. Kemudian akhirnya toleransi akhirnya jadi semacam itu. Kita harus benar-benar tegas supaya terputus tali syirik itu terputus. Ponari itu ya. Ya ponari sampai macam itu akhirnya orang gara-gara itu akhirnya ponari dicelupin nggak jadi masalah. Akhirnya ponarinya kan gara-gara ada kerusuhan mati, ponarinya kan suruh istirahat. Akhirnya orang ambil cemburuannya ponari atau apa gitu. Ya Allah lebih karim gitu. Dan ya semacam itu. Nah ini syiriknya sampai kemana-mana gitu. Ini yang kemudian kita harus luruskan bahwa Herannya itu Kiai Selamat ya Pak. Keraton-keratonnya itu ya nggak hilang-hilang. iya itu tugas kita. Terus kiai-kiai kok Iya. nggak cemburu apa sih? Bukan cemburu. Aku tuh kiai. Itu kiai coba. Bukan Kiai. bukan Ki Slamet, bukan Kiai Slamet. Kiai Pak. Kiai Kiai Selamat. Slamet ini. Bener Kiai Selamat. Saya lihat sendiri depan saya kok. Ya Allah. Ya tuh, yang namanya ayat di rebutan itu betul-betul. Iya berarti memang ini. Sampai bingung. Ya harusnya kita tersinggung. Tapi Kiai kan Nah, kiai kan nggak tersinggung gitu maksudnya. gelar Kiai kan sebetulnya bukan dia yang saya Kiai gitu, bukan. Tapi masyarakat yang memberikan gelar itu. Kiai. Coba LC. Lancar ceramah. Makanya itulah yang kemudian ini.
Inilah yang sampai kemudian ada kuburan itu disyiriki dan sebagainya. Banyak itu. Ini banyak. Makanya ini harus benar-benar dihindari, hati-hati sekali. Dan itu awal mengguncangkan semua amalan-amalan. Kalau udah syirik tuh amalan-amalan menjadi dan dosanya tidak diampuni. Allah a'lam. Jadi nggak boleh amulet tuh nggak boleh percaya. Zimat? Ya. Enggak usah. Amulet. Katanya itu akan dari Syekh Sufi ya, seperti ada Syekh Nazim. Nah, dijual tuh ada di Enggak dalam usah. pakai tembaga. Enggak usah. Itu adalah termasuk pada al-wasilatul kepercayaannya wasilah itu adalah Nabi tidak pernah untuk melindungi perang kemudian dia pakai zikir-zikir tertentu. Nabi saja luka kok. Giginya copot. Iya, ada orang kemudian pakai ini kemudian biar kebal. Itu berarti dia kekebalan itu bukan dari Allah. Nabi saja luka kok. Gitu. Maka kepercayaan itu kemunculannya dia kekebalan harus hati-hati. Kekebalannya itu adalah munculnya dari jin, bukan dari Nabi sendiri nggak pernah minta pakai kalung, pakai apa tidak. Dan untuk melindungi perang Nabi melatih sahabat itu kan tidak ada yang dilatih zikir itu, tapi untuk menang itu dilatih. Memang zikir juga tapi dilatih bertempur. Masjid itu tempat bertempur. Makanya masjid itu untuk mainannya anak-anak nggak jadi masalah sebetulnya. Masjid dulu tuh latihan tempur. Sekarang orang bicara, wah jangan dong, gendang-gendangan main masjid. Ini kan masjid, kan jadi masalah. Masjid dulu terus tempat main muda, tempat main tempur gitu kan, kalau tempat pasir, tempat main apa. Yang tidak boleh cuma dua, ya masjid itu. Yang pertama adalah pengumuman barang-barang yang hilang. Yang kedua adalah berjualan, jual beli. Kalau ada orang bertransaksi, coba ini bang, segera doakan semoga tidak berkah. Istiqlal tuh. Ya, tapi kalau pinggirannya nggak jadi masalah. Enggak, waktu ini waktu Ramadan kan buka puasa. Jadi di dalam itu ada yang jualan ini di masjidnya, di masjidnya. Iya, nggak boleh. Jualan gitu. Jadi di ruang sholat. Kalau misalkan dipisah gitu ya, ruangannya dipisah. Di ruang sholat. Di ruangannya Di ruang utama. Kalau di ruangannya terpisah ada wilayah tertentu, maka dia menjadi bagian daripada bukan di dalam masjid. Ngomong bisnis aja nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia di dalam masjidnya, aktivitas masjidnya begini nih, Iya. di bisnis begini, maka doakan semoga tidak berkah, tidak mengambil untung. Ada hadisnya banyak sekali. Kemudian kalau misalkan ada orang diumumkan itu ada apa namanya, ada abah yang hilang ini, doakan semoga nggak ketemu. Kecuali kalau anaknya hilang. Kalau diumumkan anak hilang, bukan diumumkan di masjid.